File dikompilasi dalam audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami dan menghayati isi artikel, terutama bagi saudara yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan masing-masing. Selamat mengikuti. Perbuatan dosa terus-menerus akan mengunci hati saudaraku, seperti janjinya syaitan kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa ia tidak akan masuk ke dalam neraka sendiri. Syaitan akan berusaha menggoda manusia agar sama-sama masuk ke dalam neraka bersamanya. Syaitan membuat segala bentuk dosa menjadi indah di mata manusia. Ia akan menjadikan manusia cinta terhadap dunia hingga melalaikannya dari akhirat. Tentunya bagi sebagian orang yang mempunyai iman yang lemah akan mudah untuk terpedaya dengan segala bujuk rayuan syaitan. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku." Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari itu sebagai seorang mukmin, sudah seharusnya kita menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Berikut ini 3 hal yang dapat dilakukan oleh setiap mukmin agar hatinya senantiasa terjaga dari bahaya syaitan. 1. Selalu mengikat hatinya dengan iman dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan, dengan cara memohon perlindungannya dari godaan dan kejahatan syaitan, seperti diisyaratkan dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tanpa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk melawan kejahatan syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya atas orang-orang yang mengangkatnya sebagai pemimpin dan orang-orang yang suka menyekutukan dengan Allah. Quran Surah An-Nahl 99-100. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan adalah kuman, virus, bagi hati anak Adam. Jika hati anak Adam sedang zikir atau ingat kepada Allah, kuman itu menjadi mati. Sebaliknya, jika hatinya sedang lupa kepada Allah, kuman itu pun beraksi menggodanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. 2. Menghindari sekecil apapun perbuatan maksiat. Sebisa mungkin kita harus menghindarkan diri kita dari berbuat maksiat. Sadarilah bahwa Allah senantiasa melihat segala amal perbuatan kita. Karena dosa yang kita lakukan secara terus-menerus sesungguhnya akan membuat hati kita terkunci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dilakukan terus-menerus, dosa akan mengunci, menutup keseluruhan hatinya dari menerima hidayah. Hadis riwayat Ahmad. 3. Membersihkan hati dari sifat-sifat, penyakit-penyakit tercela, kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Untuk menjaga kebersihan hati dari berbagai sifat dan penyakit tercela, setiap muslim yang menghendaki kesucian hatinya seyogianya mengetahui penyakit apa saja yang bersarang di dalam hatinya, sehingga dengan mudah membersihkan segala penyakit yang terdapat dalam hatinya. Saudaraku, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Azza wa Jalla sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang merupakan pelindung segala urusanku. Perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. Perbaikilah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai istirahat bagiku dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian. Dan jika kalian berbuat buruk, itu pun untuk kalian juga. Quran Surah Al-Isra 7. Amal saleh seorang hamba tidak sedikit pun menguntungkan Allah Azza wa Jalla. Maksiat seorang hamba pun tidak merugikan Allah Azza wa Jalla. Namun di sana ada manusia yang sengaja memaksiati Allah Azza wa Jalla.
Ia tidak mau salat, tidak mau berpuasa, tidak mau berzakat. Ia menyangka telah merugikan Rabbnya. Padahal kemaksiatan itu merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, di sana ada orang yang bangga dengan ketaatannya. Ia merasa mempunyai kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang lain. Ia memandang telah berjasa kepada Allah Azza wa Jalla dengan syiar dan dakwah membela agamanya. Dengan ketaatan dan amalan saleh ia pun menjadi angkuh karenanya. Padahal kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla yang memberinya hidayah dan kekuatan tentu ia akan mudah tersesat. Saudaraku, ketaatan yang menimbulkan keangkuhan itu jauh lebih buruk daripada kemaksiatan yang menimbulkan taubat dan ketundukan. Saudaraku, marilah kita senantiasa berdoa kehadirat Allah Azza wa Jalla agar kita tidak tersesat dan disesatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku tidak sesat atau disesatkan, setan atau orang yang berwatak setan, agar tidak berbuat kesalahan atau disalahi, agar tidak menganiaya atau dianiaya orang, dan agar tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5094, hadis riwayat Tirmizi nomor 3427, hadis riwayat An-Nasai nomor 5501, dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3884. Lihat Sahih Tirmizi 3152 dan Sahih Ibnu Majah 2336. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa taat dan tawadu menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Jangan lupa like, subscribe and share. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.